Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Cairi. Di sini saya akan menjelaskan hasil UAS dataset selanjut yang saya kerjakan. Nah, pertama kita akan melihat Excel atau dataset yang telah diambil di Kaggle. Mungkin hasil datanya seperti ini. Ada sekitar sekitar 197.162 data. Nah, mungkin ini untuk dataset yang soal nomor 1. Selanjutnya kita akan melihat codingan soal nomor 1 yang telah diambil datanya dari Excel yang tadi. Nah, mungkin seperti ini. Nah, yang pertama-tama itu mengimport library dan muat dataset. Nah, kode dimulai dengan mengimport dan membaca file Excel bernama Kalimati Tarkari Dataset XLSX. Nah, ke dalam data frame DV. Nah, DV info ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang data frame termasuk jenis data dan nilai not null. Nah, mungkin kita coba run ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya yang kedua, mengganti nama kolom. Nah, codingan ini mengganti nama dua kolom dalam data frame, mengubah minimum menjadi min dan maksimum menjadi max. Nah, div head digunakan untuk menambahkan beberapa baris pertama data frame setelah nama kolom diubah. Nah, kita coba run. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya codingan ketiga mengubah tipe data kolom date. Nah, pada codingan ini mengonversi kolom date dalam data frame ke format datetime menggunakan pd to datetime. Nah, dv info digunakan lagi untuk menampilkan informasi tentang date frame termasuk jenis data. Dan kita coba run. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, codingan keempat mengurutkan data berdasarkan kolom date. Nah, codingan ini mengurutkan data frame secara ascending berdasarkan kolom date. Div head digunakan lagi untuk menampilkan beberapa baris pertama data frame yang sudah diurutkan. Kita coba run. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya yang codingan kelima, kode ini memisahkan fitur X dan variabel target Y dari data frame. Kita coba run. Berhasil. Codingan keenam selanjutnya membagi data menjadi set pelatihan dan penguji. Codingan ini menggunakan train, test, split, dan scheduler untuk membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian 70% pelatihan atau 30% pengujian. Nah, kita coba run. Berhasil.
Nah, selanjutnya yang ketujuh, model regresi linear. Nah, codingan ini mengimport model linear regeneration dari sklearn dan menyesuaikan model dengan data pelatihan. Nah, kita coba run. Berhasil. Selanjutnya membuat prediksi dan mengevaluasi model. Nah, codingan yang di atas ini, kode menggunakan model yang telah dilatih untuk membuat prediksi pada saat pengujian. Kita coba run. Nah, codingan terakhir membuat prediksi codingan terakhir ini mengevaluasi model. Nah, codingan ini menghitung dan mencetak mean absolut Nah, codingan di bawah ini, codingan ke-8 ini, codingan ke-8 sama 9 ini membuat prediksi dan mengevaluasi model. Nah, codingan menggunakan model yang telah dilatih untuk membuat prediksi pada set pengujian. Selanjutnya menghitung dan mencetak mean absolute error, MAE, dan nilai R2 yang merupakan metrik untuk mengevaluasi kinerja model regresi. Kita coba run. Berhasil. Coba run hasilnya. Nah, hasil scoringnya adalah 1.0. Selanjutnya soal nomor 2. Dataset customer. Nah, datasetnya seperti ini. Ada ID pelanggan, kelamin, usia, rating belanja, dan pendapatan. Nah, untuk datasetnya sekitar 201. Nah, mungkin kita akan melanjutkan ke codingan yang telah saya buat dari Excel yang tadi atau dataset yang tadi. Nah, yang codingan yang pertama ini import library dan membuat dataset. Nah, kode dimulai dengan mengimport beberapa library yang akan digunakan, seperti Pandas, NumPy, Chevron, Matplotlib, Kamens, dan Skeleron Minmax Scaler untuk normalisasi data. Nah, untuk coba kita run. Nah, berhasil. Untuk codingan kedua ini mengimport dataset. Codingan membaca dataset dari file CSV customer CSV ke dalam data frame Justo menggunakan pdRead CSV dan menampilkan informasi tentang data frame menggunakan Justo info. Nah, mungkin kita akan coba run. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya mengubah nama fitur atau atribut. Nah, pada codingan ini mengganti nama 2 kolom dalam data frame, mengubah rating belanja 1 sampai 100 menjadi red 1 sampai 100 menjadi red bell, dan mendapatkan juta Rp menjadi pendapatan Justo Head. Digunakan untuk menampilkan beberapa baris pertama data frame setelah nama kolom diubah. Nah, kita coba run. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya codingan
Yang keempat, mengambil subset data untuk analisis cluster analisis. Nah, codingan ini membuat subset data frame Pusto-X yang hanya mengandung baris 0 sampai 99, indeks 0 hingga 99, dan kolom 3 sampai 4, indeks 3 hingga 4 dari data frame Pusto. Nah, coba kita run. Hasilnya seperti ini. Nah, codingan kelima ialah menampilkan penyebaran data dengan scatter plot. Nah, codingan ini menampilkan penyebaran data dengan scatter plot menggunakan kolom red bell sebagai sumbu X dan pendapatan sebagai sumbu Y. Dicoba run, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya codingan ke-6 mencari jumlah klaster optimal menggunakan metode elbow. Nah, codingan ini menghitung within cluster sum of squares dalam kurung WCSS untuk berbagi jumlah cluster dari 1 hingga 10 dan memplotnya pada grafik. Metode elbow digunakan untuk menentukan jumlah optimal cluster berdasarkan sudut siku pada grafik. Nah, mari kita coba, kita run. Nah, hasilnya seperti ini, the elbow method. Nah, codingan selanjutnya, codingan nomor 7, codingan ini mengubah data frame ke dalam bentuk array numpy X array dan melakukan normalisasi dengan menggunakan min max scaler. Nah, mari kita coba hasil kita run, hasilnya seperti ini. Selanjutnya codingan nomor 8, melakukan normalisasi data menggunakan min max scaler. Nah, codingan ini menggunakan algoritma Cummins untuk melakukan cluster dengan jumlah cluster sebanyak 3. 1, 2, 3. Menampilkan pusat cluster sebanyak 3. Nah, selanjutnya melakukan Cummins clustering. Nah, ini melakukan cluster dengan jumlah cluster sebanyak 3. Coba run. Kita run di sini dulu. Belum run. Oke. Baru kita run di sini. Dan berhasil jumlah 3. Selanjutnya kita akan codingan terakhir, yaitu kode ini menambahkan kolom cluster ke data frame Pusto-X yang berisi label cluster hasil dari algoritma Cummins Pusto-X kemudian ditampilkan. Coba run. Nah, dan ini kita mendapatkan hasil cluster dari hasil dataset yang telah diambil dari soal nomor 2. Dan hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini kita mendapat dataset dari Kaggle. Datasetnya seperti ini.
ada member number, date, item description, year, month, day, dan day of week. Nah, di sini saya mengambil sekitar 1 sampai 20 ribu data. Sebenarnya data saya ini sampai 38766. Saya cuma ngambil 1 sampai 20 ribu. Nah, mungkin lanjut saja langsung ke codingan soal nomor 3 itu seperti ini. Nah, codingan yang pertama ini memuat data dan menampilkan informasi awal. Nah, codingan dimulai dengan mengimport library pandas dan membaca file Excel groceries data .xlsx ke dalam data frame dv. dv info digunakan untuk menampilkan informasi tentang data frame termasuk tipe data dan jumlah nilai not null. Nah, sini coba kita run, hasilnya akan seperti ini, muncul semuanya. Nah, selanjutnya ada dv head. Dv head ini menampilkan beberapa baris pertama dari data frame. Kita coba run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, codingan selanjutnya mengambil subset data dan menampilkan informasi setelah diambil. Nah, codingan ini membuat subset dari data frame dv hanya mempertahankan 20.000 baris pertama. Nah, dv info digunakan kembali untuk menampilkan informasi tentang data frame setelah diambil subsetnya. Nah, coba kita run. Nah, hasilnya begini. Untuk codingan selanjutnya membersihkan dan mengubah tipe data. Nah, codingan ini menghapus variabel invoice no yang diawali dengan huruf C pada invoice numbernya. Dv member number unique queue menghitung jumlah anggota unik. Nah, pd to date time digunakan untuk mengubah kolom date ke dalam tipe data date time dan menghilangkan spasi ekstra, mengubah teks dalam kolom item description menjadi huruf kecil. Nah, dv head nah, coba kita run. Nah, berhasil. Selanjutnya dv head ini digunakan untuk menampilkan beberapa baris pertama data frame setelah proses pembersihan. Kita coba run dv head. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya membuat keranjang belanja dan proses encoding. Nah, pada codingan ini mengelompokkan dan menghitung jumlah setiap item yang dibeli oleh setiap anggota. Membuat sebuah tabel pivot my basket dengan anggota sebagai indeks, item description sebagai kolom, dan jumlah item sebagai nilai. Nah, proses encoding dengan encoding units mengubah data ke dalam bentuk biner 0 atau 1 agar dapat digunakan pada logaritma association rules. Nah, coba kita run. Nah, hasilnya seperti ini.
Nah, selanjutnya basket ini hampir sama seperti di atas, cuman ini penjelasannya hmm, mengubah data bentuk binar 0 atau 1 agar dapat digunakan pada algoritma association rules. Kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya ini hampir sama, kita run coba. Nah, hasilnya seperti ini. Yang di awal tadi 0, ada 0, 0,0, 1,0 sampai 2,0, 1,0 dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya hasilnya ada dapat 1, ada dapat 0, dapat 1. Nah, selanjutnya menggunakan algoritma a priori untuk mendapatkan item set frekuensi tinggi. Nah, codingan ini menggunakan algoritma a priori dari library Mixten untuk mendapatkan item set frekuensi tinggi. Nah, min support. Di sini min support ada min supportnya 0,05 menunjukkan batas minimum dukungan support yang harus dimiliki oleh suatu item set. Nah, kita coba run. Nah, hasilnya seperti ini. Support item set. Nah, selanjutnya yang keenam, membuat asosiasi dari item set frekuensi tinggi. Nah, codingan ini menggunakan fungsi association rules untuk memerlukan aturan asosiasi dari item set frekuensi tinggi. Matriks yang digunakan adalah leaf dan aturan yang memiliki tingkat kepercayaan confidence tertinggi ditampilkan dalam urutan menurun. Nah, coba kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.